Desa Jambuer yang terletak di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang patut diapresiasi. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan lanskap pedesaan, tetapi juga menyuguhkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih lestari hingga kini. Kehidupan masyarakatnya yang rukun dan tradisi yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang datang berkunjung. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yasinta Sinarti dengan NPM 240 402 08 0005. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PYRI Kanjuruhan Malang. Tujuan membuat video ini adalah untuk mendokumentasikan dan membagikan cerita rakyat serta kesenian tradisional yang ada di Desa Jambuer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, khususnya yaitu Bantengan dan Pencaksilat Kancilmas. Cerita rakyat di Desa Jambuer termasuk unik karena menggabungkan unsur seni pertunjukan dengan nilai-nilai spiritual dan mitos yang masih hidup dalam masyarakat. Mengenal cerita lokal penting untuk memahami identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat, serta sebagai upaya pelestarian warisan bangsa. Awal pencarian cerita rakyat di Desa Jambuer, kami mulai dengan menggali informasi dari warga sekitar. Saat itu, kami mendapat arahan dari Pak Yoyo, penjaga Taman Wisata Jowaran, yang menyarankan kami untuk menemui Pak Suparno. Beliau dikenal sebagai sosok penting dalam pelestarian kesenian lokal, khususnya Bantengan dan Pencaksilat Kancilmas. Atas saran tersebut, kami kemudian mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan Pak Suparno guna melakukan wawancara dan mendalami lebih lanjut cerita serta sejarah kesenian tersebut. Dalam proses wawancara, kami berhasil menemui dua narasumber utama. Pertama adalah Pak Suparno, selaku Ketua Organisasi Kesenian Pencaksilat Kancilmas, dan kedua adalah Pak Adi, Wakil Ketua sekaligus pelatih. Keduanya merupakan tokoh sentral dalam pelestarian tradisi dan kesenian di Desa Jambuer. Mereka tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga aktif melatih generasi muda agar warisan budaya ini tetap hidup dari waktu ke waktu. Selama proses pengumpulan cerita, pengalaman yang paling berkesan bagi kami terjadi saat sesi wawancara. Meskipun kami tidak ikut terlibat langsung dalam latihan maupun pementasan kesenian Bantengan atau Pencaksilat Kancilmas, kami mendapatkan kisah-kisah menarik, terutama cerita mistis yang sering dikaitkan dengan pertunjukan Bantengan. Cerita-cerita tersebut menambah nuansa berbeda dalam wawancara, sekaligus menunjukkan bahwa kesenian ini bukan hanya bentuk hiburan, tetapi juga memiliki unsur spiritual dan nilai-nilai budaya yang kuat. Proses wawancara pun berjalan dengan lancar. Judul atau nama cerita rakyat yang diangkat adalah Mitos Bantengan dan Pencaksilat Kancilmas di Desa Jambuer. Tokoh-tokoh dalam cerita ini meliputi para pelaku kesenian Bantengan dan Pencaksilat Kancilmas, serta makhluk gaib yang diyakini berinteraksi dengan mereka. Konflik utama berkaitan dengan kejadian-kejadian mistis yang terjadi selama pertunjukan atau latihan, seperti kesurupan atau alat kesenian yang bergerak sendiri. Cerita ini dimulai dari sejarah berdirinya organisasi Kancilmas pada tahun 1961, perkembangan kesenian Bantengan dan Pencaksilat di desa, hingga berbagai mitos dan kejadian mistis yang menyertainya. Cerita ini mengandung nilai-nilai seperti pentingnya pelestarian budaya, penghormatan terhadap leluhur, dan kesadaran akan kekayaan spiritual dalam kesenian tradisional. Cerita ini dan kesenian masih hidup dalam masyarakat Jambuer, dengan generasi muda yang aktif berpartisipasi dalam latihan dan pertunjukan, serta masyarakat yang masih mempercayai mitos-mitos yang menyertainya. Bagi anak muda atau pelajar Indonesia, cerita ini mengajarkan pentingnya mengenal dan melestarikan budaya lokal, serta menghargai warisan leluhur sebagai bagian dari identitas nasional. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa kesenian tradisional bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk memahami nilai-nilai spiritual dan sejarah masyarakat.
Harapan kami adalah agar cerita dan kesenian seperti bantengan dan pencaksilat Kancilmas terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan budaya. Mahasiswa dapat berperan sebagai peneliti dan dokumentator budaya, guru sebagai pendidik yang mengenalkan budaya lokal di kampus, dan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional.